Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam hangat dan salam prestasi dari kami, Unit Kegiatan Mahasiswa Pendidikan dan Penalaran. Saya, Muhammad Rizky Ardiansyah, selaku Ketua Umum Unit Kegiatan Mahasiswa Pendidikan dan Penalaran periode 2025-2026, dengan penuh rasa syukur dan bangga, kami mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Politeknik Negeri Malang tahun 2025. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika keduanya dipadukan dan dikembangkan, maka akan menghasilkan suatu ciptaan yang luar biasa. Jika kalian berminat untuk mengembangkan kedua hal tadi, marilah melangkah bersama kami di Unit Kegiatan Mahasiswa Pendidikan dan Penalaran. PP Logis, PP Logis, PP Logis, PP Logis, Mbak Dawika. Hai, Halo, aku boleh gabung? boleh? Dari tadi kamu tawa mulu. Aduh, aku lagi gak percaya diri nih sama kemampuan diri aku. Kenapa kamu mikir kayak gitu? Soalnya ya, dari beberapa lomba yang aku ikuti itu gak membuahkan hasil yang memuaskan. Emang kamu mau mulai semua dari awal? Kalau kesempatan memang itu emang ada, aku bisa. Anjing. Harus konsisten ya, Sanji. Ban, Ya. kamu mikirin apa sih? Kok dari tadi aku ngomong gak digubris? Enggak, sorry, kenapa ya? Aku bingung nih. Jadi aku mau milih UKM Oh. apa ya? Aku sendiri sipil UKMPP. Kalau kamu gimana? Wah, keren banget. Sebenarnya aku pengen sih ikut UKM PP, tapi aku bingung benefit masuk UKM PP apa sih? Gimana kalau kita tanyain ke kakak itu aja? Rusdi, aku masih belum puas nih sama jawaban kakak yang tadi pagi. Gimana kalau kita tanyain lagi ke kakaknya itu? Yuk. Halo kak. Halo Kak. Kak, mau tanya. Aku masih bingung, apa sih benefit ikut di UKMPP itu apa sih? Kalau kalian ikut KMPP itu banyak banget loh benefitnya. Mungkin bisa kelas sampai jadi mahasiswa. Oh, kalau misalnya kita berdua nanti gabung di UKMPP, kalau misalnya ada perlombaan terkait dengan penulisan, apakah kakak-kakaknya ini nanti ada bimbingan dari kakak-kakaknya? Kalau kalian masih penasaran tentang UKMPP, yuk kita simak penjelasan berikut. UKMPP merupakan singkatan dari Unit Kegiatan Mahasiswa Pendidikan dan Penalaran. UKMPP sendiri merupakan suatu wadah pembinaan dan pengembangan potensi mahasiswa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga potensi nalar mahasiswa. UKMPP sendiri didirikan pada tanggal 21 Mei tahun 2000 oleh Bastonasi. UKMPP memiliki visi yaitu mewujudkan sivitas akademika untuk menjadi tulang punggung bangsa. Dalam hal ini, untuk merealisasikannya, UKMPP memiliki misi yaitu membangun mahasiswa Politeknik Negeri Malang untuk berpikir secara nalar dan logis. Nah, di situ kan ada kata logis nih. Hal tersebut juga merupakan moto dari UKM Pendidikan dan Penalaran yaitu berpikir nalar dan logis. UKMPP juga memiliki tujuan yaitu menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai kemajuan bersama bagi mahasiswa Politeknik Negeri Malang. Nah, kami juga punya jargon loh, mau dengerin nggak? Tahu dong pastinya. Dengerin ya. PP Logis, PP Logis, PP Logis, PP Logis, Mbak Dawika. Nah, di situ ada kata Badawika. Kalian penasaran nggak sih apa itu Badawika? Badawika sendiri merupakan filosofi dari UKMPP loh, yang terdiri dari kata Bakya, yang berarti bahwa setiap anggota UKMPP harus berbakti kepada negara, alma mater, organisasi, agama, masyarakat, dan keluarga. Dharma, yang berarti bahwa setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa berbagi dengan sesama. Widagda, yang berarti bahwa setiap anggota harus senantiasa belajar dan menggali ilmu pengetahuan baik di bidang akademik maupun non-akademik.
berkarya, yang berarti bahwa setiap anggota harus senantiasa berusaha dan bekerja untuk menggali ilmu pengetahuan serta menerapkan ilmu pengetahuannya demi kepentingan bangsa, individu, dan masyarakat. UKM Pendidikan dan Penalaran bukanlah hanya sekedar organisasi, tetapi disinilah kita dapat mengerti arti sebuah kebersamaan. Di dalam sebuah organisasi pastinya mempunyai logo sebagai bentuk dari identitas organisasi tersebut. Tentunya UKMPP juga punya logo loh. Nah, berikut ini logo dari UKMPP. Di dalam logo tersebut pastinya juga ada maknanya. Berikut ini makna dari logo UKMPP. 1. Lencana luar, yaitu organisasi sosial yang bersifat otonomi, fungsional, dan profesional. 2. Lencana tengah, yaitu asas kebersamaan dan kekeluargaan. 3. Lencana dalam, yaitu asas moralitas dan keilmuan. 4. Lentera api, yaitu hasil pendidikan, penalaran, dan semangat kreativitas anggota. 5. Bintang cahaya, yaitu kegigihan upaya pengembangan dan penyebar luasan pendidikan dan penalaran dari anggota bagi segala lapisan masyarakat. 6. Buku 2 lembar, yaitu ilmu pengetahuan sebagai dasar pendidikan dan penalaran anggota. 7. ITA, yaitu nama organisasi UKM Pendidikan dan Penalaran. Di dalam sebuah organisasi artinya terdapat struktur organisasi yang dimana digunakan untuk mendefinisikan suatu susunan dalam sebuah organisasi dengan tujuan menetapkan cara sebuah organisasi dapat beroperasi dan membantu organisasi tersebut dalam mencapai tujuan di masa depan. Di dalam struktur organisasi UKMPP terdapat badan pengurus harian yang terdiri dari ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, sekretaris 1, sekretaris 2, dan bendahara 1. Dilanjutkan ke steering komite yang terdiri dari ketua bidang, ketua subbidang, staf ahli kepenulisan, serta divisi riset dan publikasi. Kemudian, di dalam struktur tersebut terdapat anggota tiap bidangnya atau biasa disebut dengan organizing committee. Berikut struktur organisasi UKM Pendidikan dan Penalaran.
Nah, pengenalan UKMPP udah, filosofi jalan UKMPP udah, mana logo UKMPP udah, struktur organisasi juga udah. Sekarang kira-kira apa lagi ya? Yap, benar sekali. Sekarang kita isi bareng-bareng 4 bidang keren yang jadi motor penggerak UKMPP yuk. UKMPP memiliki 4 bidang, yaitu yang pertama, bidang operasional intern. Bidang ini lebih sering mengurus lingkungan internal UKMPP. Bidang operasional intern lebih bisa mengerti, memahami perasaan kalian satu sama lain. Bidang operasional intern memiliki 5 program kerja, yaitu yang pertama, HUT UKM Pendidikan dan Penalaran. HUT adalah sebuah acara yang dimana bertujuan untuk merayakan atas hari lahir dan dianggap sebagai peristiwa penting yang menandai awal perjalanan dari UKMPP. Yang artinya, setiap tahun kita pasti akan mengadakan perayaan ulang tahun, dan itu sangatlah meriah. Hal ini membuka kesempatan untuk mempererat kekeluargaan antar anggota UKM Pendidikan dan Penalaran. Kedua, program kerja orientasi dan kaderisasi yang bertujuan untuk merekrut anggota dan membentuk kepengurusan baru. Dalam program kerja ini meliputi interview, diklat keuangan, dan diklat lapangan. Ketiga, program kerja kerohanian yang bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan fungsionaris terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, program kerja bersih sekret dan inventaris dengan tujuan mengasah kemampuan kreativitas dari fungsionaris melalui pembuatan nasding dan penataan ulang sekret guna menciptakan suasana baru yang lebih nyaman. Terakhir adalah program kerja hubungan alumni dan kearsipan. Program kerja ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi antara alumni dan fungsionaris UKMPP. Selanjutnya yang kedua ada bidang diskusi dan penalaran. Bidang ini yang mengasah pola pikir dan alat serta mengembangkan potensi mahasiswa. Hal ini bisa dibuktikan melalui program kerja karya ilmiah mahasiswa. Di dalam acara ini, fungsionaris diberikan tips dan trik untuk bisa menulis karya ilmiah mahasiswa yang akan disampaikan oleh pemateri yang tentunya handal dan profesional. Output dari karya ilmiah berupa program kreativitas mahasiswa atau yang biasa dikenal dengan PKM. Banyak fungsionaris yang lolos dari pendanaan dan bahkan masuk ke dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang diadakan oleh Dikti loh. Bidang ini juga menyediakan 2 program kerja lainnya, yaitu forum diskusi ilmiah dengan output berupa esai sehingga mampu menyelesaikan permasalahan dengan kesepakatan bersama. Dan latihan keterampilan manajemen mahasiswa tingkat dasar yang merupakan agenda besar tahunan di Politeknik Negeri Malang bagi mahasiswa baru untuk membentuk pola pikir yang unggul. Selanjutnya adalah bidang ketiga, bidang tentang penelitian dan pengembangan teknologi. Sesuai dengan namanya, bidang ini mengajarkan fungsionaris untuk melakukan penelitian tentang masalah sosial di lingkungan sekitar melalui program kerja. Terhadap masalah sosial yang terjadi di lingkungan sekitar melalui program kerja penelitian ilmiah dengan output berupa buletin sorot yang dipublikasikan pada mahasiswa Polinema. Dan untuk pengembangan teknologi ini mengacu kepada diadakannya seminar serta pameran teknologi terbaru untuk seluruh mahasiswa tingkat nasional yang bisa disebut dengan program kerja Teknofair and Seminar. Jadi, lewat program kerja dari bidang penelitian dan pengembangan teknologi ini, harapannya mahasiswa bisa lebih termotivasi untuk melakukan penelitian, berani berinovasi, dan ikut kontribusi dalam pengembangan teknologi. Dengan begitu, apa yang dipelajari di kampus bisa benar-benar bermanfaat, baik untuk diri sendiri, lingkungan kampus, maupun masyarakat. Yaitu bidang 4, yaitu hubungan masyarakat. Di dalam bidang ini merupakan yang paling sering bertatap muka dengan kampus lain, baik luar kota maupun luar provinsi. Hal ini dibuktikan dengan adanya program kerja kelembagaan yang salah satu agendanya adalah studi banding. Pekan lalu, kami diberikan kesempatan untuk menjalin silaturahmi sekaligus bertukar pikiran dengan UKM Penalaran ITS. Di bidang ini juga, kalian juga diberikan keistimewaan khusus untuk mengelola sosial media dari UKMPP loh.
Bahkan website yang berisi dokumentasi acara, tips kepenulisan, informasi lengkap tentang UKMPP, podcast YouTube yang sangat menarik untuk didengarkan, dan masih banyak lagi. Tak lupa juga ada program kerja eksternal lainnya, yaitu Tryout SMBT, yang tentunya selalu ditunggu-tunggu nih oleh pejuang politeknik seluruh Indonesia. Dan yang terakhir adalah Laju Insight yang tentunya sangat menarik dan menambah pengalaman edukasi mahasiswa dan menampung inovasi fungsionalis. Jadi, kalian sudah tertarik belum untuk bergabung di UKM Pendidikan dan Penalaran? Kalau belum, kita spill benefit-benefit yang bakal kalian dapetin jika kalian bergabung di UKMPP. Kalau belum, kami pilih untuk benefit-benefit yang bisa kalian dapatkan apabila bergabung di UKM Pendidikan dan Penalaran. Benefit yang pertama, yaitu kalian akan mendapatkan relasi dari berbagai jurusan. Lalu benefit yang kedua, yaitu kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu dasar tentang kepenulisan. Lalu benefit yang ketiga, yaitu nanti kalian tidak usah bingung tentang poin SKKM, karena nantinya akan ditambahkan dari sertifikat apabila kalian aktif di organisasi UKM Pendidikan dan Penalaran. Dan benefit yang terakhir nantinya akan membantu kalian dalam perkuliahan, karena akan membantu kalian dalam penulisan laporan praktikum dan tugas makalah. Nah, banyak banget kan benefit-benefit yang bisa kalian dapatkan apabila bergabung di UKM Pendidikan dan Penalaran. Jadi gimana? Yuk buruan, jangan ragu untuk bergabung bersama kami dengan mengisi Google Form yang ada pada kolom deskripsi, serta mention bidang favorit kamu pada kolom komentar di bawah ya.